kembali kepada fitrah. Fitrah manusia itu kan ya pada saat dia dilahirkan dia dalam keadaan yang bersih, tidak punya salah, punya dosa gitu. Lalu dan kita sudah mengupayakan itu selama 30 hari dengan mendapat maghfirah dan ampunan, sehingga tadi dipersepsikan sebagai seorang manusia yang benar-benar kembali kepada fitrahnya. Maka kosong-kosong itu kan kosong tuh ya nggak ada dosa, nggak ada. Itu idealnya gitu kan. Dan lalu disempurnakan dengan zakat fitrah misalnya kan. Nah, sesuatu yang dimulai dengan baik tentu saja harusnya direp atau ditutup dengan yang baik tadi. Yang baik ya menuju kepada asal atau kesucian diri yang tidak terkena noda dan dosa itu. Semua orang berharap itu. Sekali lagi adalah saat atau momentum di mana kita tidak menemukan yang di mana Allah itu menggelontorkan, apa bahasa lainnya? Iya, yang menggelontorkan. Iya, pahala yang sebegitu banyak dan kemudian membentuk manusia yang di akhir Ramadan itu dengan kesucian itulah. Dan makanya after Ramadan itu waktu bulan suci, waktu bulan Idul Fitri, jangan kertas yang sudah bersih itu kita nodai. Kembali dioret-oret, jangan. Kita pelajaran yang baik adalah kita jaga karena kita tadi sudah kembali kepada fitrah, yaitu saat manusia ini dalam keadaan bersih. Maka kan kadang-kadang kalau ada orang kemudian tugas hidupnya selesai di akhir Ramadan, banyak orang mengatakan Masya Allah beruntungnya karena dia udah selesai dalam keadaan yang bersih gitu. Tunggu jangan ya Allah, saya belum ketemu saudara, minta maaf misalnya. Itu ini ya. Jadi ingat bahwa ada hablum minanas, ada hablum minallah. Yang hablum minallah memang seperti yang Allah janjikan tadi ya. Jadi ada pahala yang digelontorkan dengan Allah, tapi ada juga yang berhubungan dengan kemanusiaan yang itu nggak akan hilang dosanya kalau kita nggak berhubungan dengan manusia itu. Anda punya salah, punya salah dengan istrinya, bapaknya, anaknya, nggak akan diampuni oleh Allah sebelum Anda bermaafan itu. Maka itulah saat Idul Fitri kita harus saling memaafkan. Itu timingnya. Salaman, iya. Bu, sorry, satu pertanyaan kecil, Bu. Kalau membayar zakat fitrah dan pas saya nggak punya uang, bisa nggak saya pinjam uang dengan cara yang tadi itu, pinjol? Atau saya punya motor, saya gadekan motor saya untuk membayar zakat fitrah. Kan ini kan harta saya juga gitu. Jadi konsepsinya sebenarnya zakat fitrah itu kan punya dari lebih apa yang kita makan setiap hari. Oke. Kalau Anda punya motor, itu kan Anda punya dong lebih deh. Kalau motor ini berapapun nilainya ya, mau 1 juta, 2 juta. Memang Anda mau makan 1 juta, dapat berapa nasi sebanyak itu, berarti kan Anda punya lebih dari yang kita makan. Ini nggak seperti zakat mal yang ada hitungannya. Jadi dia punya, tapi ya mungkin ada orang yang nggak punya. Justru orang yang berpunya harus memberi dia supaya bisa membayar zakat fitrah. Misalnya, seseorang yang punya ART, punya karyawan, tolong majikannya itu memberinya beras atau uang untuk membayar zakat fitrahnya. Kan, wah Pak, maksud saya butuh beras 3 kilo saja saya harus menjual motornya misalnya kan. Tapi kalau nggak ada jalan ya, misalnya kan punya tempat tinggal, mungkin apa yang barang berharga di rumah itu. Pokoknya konsepnya adalah dia punya lebih dari apa yang dia makan. Dan ketika itu diusahakan, insya Allah bisa Bu ya untuk membayar. Itu tadi saya menghimbau kesadaran orang-orang punya lebih. Kalau kami melakukan itu, misalnya yang bekerja pada kami, kita sebelum apa yang disebut dengan THR, kasihlah dia beras atau uang untuk membersihkan dirinya, ya. Bagian dari membersihkan diri itu tadi membersihkan dengan zakat fitrah itu tadi, ya. Itu hubungannya pada Allah. Insya Allah kok semuanya tidak ada orang terlewat ya. Kalau bukan hanya ya,
Berapa ya kalau ini nominalnya? Kalau nominal Mungkin 50.000 kali atau Iya. berapa? Kalau Bisa beras kan ya. ah. Kalau beras tuh khilaf, ada yang 2,5, ada yang 2 kilo ya. Kalau kami sebenarnya itu biasanya saya juga bilang ke anak saya misalnya, ini orang yang terdekat yang kira-kira ini. Tapi alhamdulillah kok saya tanya mereka yang misalnya pekerjaannya mungkin sebagai sebagian orang itu, duh berapa ya uangnya untuk bayar zakat fitrah? Ternyata dia mampu. Saya tanya, Mbak, sudah zakat fitrah? Ya udah Bu. itu Gitu. keajaiban Ramadan dan kemudian masuk ke Idul Fitri ya Bu. Iya, insya Allah malah orang tuh dilebihkan ya. Dilebihkan itu tadi, oh ada yang nganterin buat lebaran, buat bukaan gitu. Kita nggak tahu, nggak mengharap. Tapi kalau saya merasa ya, 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 ya. merasa ada yang seperti itu. Oke, Bu Ala, terima kasih banyak ngobrolnya. Semoga Ramadan ini kita lebih baik sampai mendapatkan apa yang kita inginkan dan Amin. Dan berlebaran, beridul fitri. ya saling memaafkan sehingga kita bersih baik urusan dengan Allah maupun dengan Manusia sama manusia, manusia. ya kan, sehingga kita bagian dari orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin.